Masyarakat digital hari ini dihadapkan pada tantangan besar. Betapa cepat emosi manusia bisa tersulut oleh manipulasi informasi. Cukup lempar satu potongan video lawas, tambahkan bumbu teks kapital darurat, lalu sebar ke lini massa. Dengan kemasan tersebut, logika publik pun dilumpuhkan secara spontan. Jempol bergerak jauh lebih lincah ketimbang verifikasi fakta. Amarah dan kepanikan ditiupkan serentak, seolah-olah terjadi krisis besar di tengah masyarakat. Lihat saja aksi manipulasi belakangan ini. Rekaman unjuk rasa mahasiswa Universitas Indonesia pada 12 Juni 2026, bahkan potongan kerusuhan Agustus 2025, tiba-tiba disebar ulang secara masif di platform X, TikTok, dan Instagram. Narasi seragam disuntikan dengan bingkai provokatif, menciptakan ilusi seakan-akan sedang terjadi gelombang protes raksasa saat ini. Hasil riset dari tim peneliti Monash University Indonesia yang dirilis pada awal Agustus ini membongkar keganjilan tersebut. Dari 197.000 unggahan yang dikaji pada periode 26 Juli hingga 1 Agustus 2026, sebanyak 99,46% merupakan hasil repost atau unggah ulang. Riset ini menemukan pola anomali teknis. Satu akun mampu melakukan 9 pengulangan unggah berbeda dalam waktu hanya 105 milidetik. Pola tanam dan amplifikasi terlihat jelas. Cukup sebar sedikit konten utama, lalu lipat gandakan secara masif. Hasilnya, hanya 10 unggahan saja yang bisa menyumbang hingga 88,5% dari total aktivitas sebaran. Fenomena manipulasi opini dan penggerakan narasi di media sosial ini memang sudah dirancang sebagai strategi manipulasi persepsi massa. Tapi kalau kita lihat secara historis, secara bagaimana sih isu ini berkembang, sebenarnya kami dapati setidaknya sejak 21 Juli hoax tentang adanya demonstrasi yang tidak diliput oleh media massa itu sudah mulai muncul di Threads. Lalu kemudian ini berkembang sedikit-sedikit saja di TikTok dan di Facebook terutama. Lalu kemudian isu ini kemudian semakin ramai ketika banyak mal-mal yang menegakkan dinding-dinding baru lebih dari 2 meter. Nah itulah yang kemudian memicu perasaan jangan-jangan memang benar apa yang dibicarakan oleh netizen. Ada pembungkaman, lalu setelah itu ada upaya untuk melakukan kerusuhan dan seterusnya. Jadi begitu kronologinya. Temuan riset 2026 ini menjadi bukti otentik adanya orkestrasi disinformasi yang dirancang secara terorganisasi menggunakan kode otomatis atau jaringan bot dan akun centang biru berbayar. Industri disinformasi ini memanfaatkan celah kognitif atau kelemahan proses berpikir rasional dan kerentanan psikologis masyarakat. Dalam arsitektur informasi digital, emosi dijadikan bahan bakar utama melalui konten rage bait atau konten yang sengaja dirancang untuk memancing kemarahan massa. Ini kalau saya harus mengapresiasi, biasanya yang kontra atau yang tidak suka pada Pak Prabowo biasanya atau pada pemerintah secara umum biasanya diam pada permasalahan ini. Tapi ini enggak. Pada permasalahan ini mereka mengklarifikasi. Ini enggak ada loh. Kalian menyebarkan hoax. Apa yang sebenarnya sedang kalian lakukan? Mereka bertanya-tanya juga. Kami pun bertanya-tanya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Secara neurobiologis atau kinerja saraf otak, ketika mendapati unggahan bernada kritis, otak meresponnya secara spontan melalui amigdala, yaitu bagian otak yang menjadi pusat emosi dan reaksi refleks. Pertimbangan logis di korteks prefrontal atau bagian otak depan yang berfungsi mengatur analisis kritis belum sempat bekerja maksimal. Dalam hitungan detik, tombol repost ditekan dengan niat menyebarkan sinyal bahaya, tanpa menyadari bahwa pengguna sedang dibajak oleh skenario bot yang dikendalikan kepentingan tertentu. Pola disinformasi ini bisa bekerja karena menumpang pada fenomena bias konfirmasi, yaitu kecenderungan psikologi seseorang yang hanya percaya pada informasi yang cocok dengan dugaannya dan menolak verifikasi fakta. Algoritma platform kemudian mempertegas kondisi tersebut melalui echo chamber atau ruang gema,
yakni kondisi terisolasi di mana sistem terus menyuguhkan konten serupa sehingga menciptakan ilusi seolah-olah seluruh dunia sedang mengalami peristiwa yang sama. Situasi kian diperkeruh oleh fenomena bukti sosial, yaitu kecenderungan manusia untuk menganggap suatu hal benar hanya karena banyak orang lain melakukannya. Ketika jaringan robot memanjatkan angka interaksi hingga puluhan ribu dalam hitungan detik, angka engagement buatan itu dianggap sebagai sertifikasi kebenaran. Masyarakat terdorong ikut-ikutan agar tidak terasing dari percakapan utama. Interaksi buatan ini pada akhirnya berhasil menyusup dan melumpuhkan daya kritis warganet. Melihat anatomi ancaman manipulasi digital ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital bergerak cepat dan transparan untuk menjaga lingkungan digital yang sehat. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menekankan bahwa pemerintah tetap komitmen menjaga kebebasan informasi sesuai koridor hukum, sekaligus membantah tuduhan pembungkaman media atau pembatasan informasi lokal. Dari Kementerian Komunikasi dan Digital tidak ada kita melakukan pelarangan terhadap media massa untuk melakukan peliputan-peliputan apapun bentuknya, selama dalam kaidah-kaidah jurnalistik dan sesuai dengan koridor undang-undang pers. Jadi itu tidak betul dan silahkan juga ditanyakan kepada teman-teman media massa lainnya. Dan kemudian yang kedua adalah kami dalam kerangka edukasi publik perlu mengingatkan masyarakat. Kita mencermati dalam mendekati Agustus ini, terutama menjelang hari kemerdekaan kita, bahwa banyak sekali konten-konten hoax yang diproduksi untuk melakukan provokasi-provokasi terhadap kondisi yang baik saat ini. Lebih lanjut, Menkom Digi juga mengajak masyarakat lebih jeli dan teliti dalam membedakan konten rekayasa, video lama, serta modus manipulasi lainnya yang sengaja disebarkan untuk mengecuhkan persepsi publik. Teman-teman harus melihat videonya, jadi ada yang betul-betul hoax, artinya kejadiannya tidak ada, kemudian ditayangkan. Ada yang namanya hoax gabungan begitu, jadi gambarnya ada tapi tidak sesuai konteks waktu, gambar lamba kemudian ditayangkan. Ada lagi bentuk hoax yang menggabungkan bahkan kejadian di negara lain kemudian seolah-olah ada di Indonesia. Karena itu justru Komdigi menginginkan bahwa teman-teman media silahkan meliput dan juga memberitakan yang benar dengan cepat, agar justru tidak memberi ruang kepada disinformasi yang masuk. Dan kami betul-betul memohon kepada mereka yang ingin mengganggu atau memprovokasi. Kasihan masyarakat karena banyak sekali ketakutan. Jadi selama sekali lagi informasinya benar silahkan. Tapi jangan menyebarkan informasi palsu dengan keinginan untuk membuat ketakutan-ketakutan di tengah masyarakat dengan menggunakan sekali lagi data-data yang tidak benar. Karena informasi itu berdampak kepada keputusan orang per orang dari hari per hari. Ada yang jadi takut keluar, ada yang jadi khawatir ketika bekerja. Nah ini menurut saya tidak tepat, tidak benar, mencederai nilai-nilai demokrasi dan sungguh tidak mencerminkan semangat kita sebagai bangsa gotong royong, terutama menjambut hari kemerdekaan kita. Mutia benar, ruang digital memang harus dijaga dari rekayasa menyesatkan. Para dalang yang tak ingin negeri ini damai itu merasa hebat karena bisa mengatur emosi jutaan orang hanya dengan satu klik. Bot dimainkan, algoritma ditunggangi, opini publik dicoba dibajak. Tapi pemain di balik layar ini lupa satu hal. Mesin bisa membuat tren, tapi mesin tidak bisa membeli akal sehat publik. Perang digital ini bukan soal siapa punya bot paling banyak. Ini soal siapa yang warasnya paling tahan lama. Dan negara tentu tak akan diam untuk menjaga marwahnya. Men of our time.